Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi kita yang baru, yaitu surat dinas. Nah, di mana materi surat dinas ini merupakan materi ketujuh atau bab 7 pada mata pelajaran korespondensi di semester 1 ini. Nah, dalam materi kita pada surat dinas ini kita memiliki beberapa pokok bahasan. Di sini ada dua pokok bahasan. Yang pertama ada pokok bahasan tentang konsep dasar surat dinas dan juga cara menulis surat dinas. Nah, di dalam konsep dasar surat dinas kita akan mempelajari materi tentang pengertian, fungsi, jenis-jenis, format, dan juga prosedur penyusunan surat dinas. Sementara pada materi cara menulis surat dinas, kita akan belajar tentang cara menulis surat dinas, mulai dari surat undangan, surat edaran, surat instruksi, surat perintah, surat tugas, surat perintah perjalanan dinas, dan surat keputusan. Baik, untuk pertemuan pada bab baru kali ini, kita akan belajar mengenai pengertian, fungsi, dan juga jenis-jenis surat dinas. Pertama, tentang pengertian surat dinas. Bapak di sini mengutip pengertian dari tiga ahli. Yang pertama, menurut Sobarudin Ahmad 1980, surat dinas adalah surat yang diterbitkan oleh kantor atau jabatan pemerintahan. Sedangkan menurut Prajitno 1983, beliau mengungkapkan bahwa surat dinas ialah surat yang dibuat oleh kantor-kantor pemerintahan. Dan terakhir, menurut Sudaryono 1983, surat dinas adalah surat yang berisi masalah kedinasan atau pemerintahan. Nah, dari tiga kalimat ini atau dari tiga pengertian surat dinas menurut para ahli, kita bisa menyimpulkan pengertian surat dinas menurut kita sendiri berdasarkan referensi yang telah kita dapat dari kutipan para ahli. Jadi pengertian surat dinas bisa kita artikan, bisa kita simpulkan sebagai surat yang diterbitkan ataupun dikeluarkan maupun dibuat oleh kantor-kantor pemerintahan. Nah, kantor-kantor pemerintahan di sini bisa berupa sekolah, kantor pemerintahan daerah, seperti kantor bupati, kantor wali kota, kantor pemerintah provinsi maupun kantor Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, isi dari surat dinas sendiri merupakan masalah masalah sesuai dengan kedinasannya masing-masing. Seperti itu. Selanjutnya, setelah kita tadi mengetahui apa itu pengertian dari surat dinas, kita juga harus mengetahui semua fungsi-fungsi dari surat dinas. Di mana sedikitnya ini fungsi surat dinas ada 5 fungsi. Yang pertama, surat dinas sebagai duta organisasi atau duta instansi. Nah, maksud dari fungsi surat yang pertama ini apa? Jadi, di sini fungsi surat dinas sebagai duta organisasi atau duta instansi. Jadi surat dinas yang dikeluarkan ataupun dibuat oleh suatu instansi akan mewakili instansi yang mengeluarkan surat tersebut, di mana nanti pihak penerima surat itu akan memberikan penilaian, akan memberikan citra kepada organisasi yang mengeluarkan atau mengirim surat melalui surat tersebut. Intinya, baik buruknya surat yang dibuat atau dikeluarkan oleh suatu instansi itu akan mempengaruhi citra organisasi atau citra instansi tersebut di mata instansi-instansi yang lain. Seperti itu. Fungsi yang kedua, surat dinas itu berfungsi sebagai pengingat. Nah, maksud pengingat di sini adalah seperti ini. Kita ambil contoh ya, bahwa kegiatan-kegiatan di organisasi itu sangat kompleks, sangat banyak. Nah, maka ketika misalkan kita ingin mengetahui
kegiatan yang sudah kita laksanakan pada bulan yang lalu atau 1 bulan ke belakang. Nah, kita bisa melihat surat-surat yang telah kita buat, surat-surat yang telah kita keluarkan. Nah, di sana itu surat dinas mempunyai kedudukan atau mempunyai fungsi sebagai alat pengingat. Baik, fungsi yang ketiga, surat dinas sebagai bukti tertulis. Nah, sudah jelas ya bahwa fungsi ini pasti melekat pada surat dinas. Nah, fungsi ini kita bisa analogikan, kita bisa ambil contoh pada surat perjanjian, di mana surat perjanjian ini merupakan kesepakatan atau ikatan antara dua pihak atau lebih. Nah, dalam membuat perjanjiannya pasti dituangkan dalam sebuah surat perjanjian. Nah, maka fungsi atau kedudukan surat perjanjian di sana bisa sebagai fungsi sebagai bukti tertulis. Baik, kita lanjutkan ke fungsi yang keempat, di mana fungsi keempat dari surat dinas adalah bukti sejarah. Nah, maksud dari fungsi yang keempat ini adalah surat dinas juga bisa bernilai sebagai bukti sejarah manakala surat dinas tersebut sudah berusia misalkan lebih dari 1 tahun. Nah, contohnya mungkin bisa kita ambil contoh seperti akta pendirian perusahaan. Nah, misalkan dalam kehidupan sehari-hari kita juga ada akta kelahiran. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari surat dinas sebagai bukti sejarah. Seperti itu. Nah, yang terakhir fungsi surat dinas yang kelima adalah pedoman kerja. Maksudnya apa? Jadi surat dinas juga bisa dijadikan referensi, bisa dijadikan rujukan untuk kita melaksanakan suatu pekerjaan. Nah, contoh dari surat dinas sebagai pedoman kerja ini bisa kita analogikan yaitu bisa kita analogikan yaitu surat perintah ataupun surat tugas. Nah, itu bisa berfungsi sebagai pedoman kerja. Baik. Selanjutnya ada jenis-jenis surat dinas. Nah, di sini surat dinas memiliki banyak sekali jenisnya ya. Yang pertama kita akan bahas mengenai surat edaran. Nah, apa itu surat edaran? Surat edaran adalah naskah dinas yang memuat pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak. Nah, surat edaran ini biasanya pengumuman-pengumuman. Nah, ditujukan bisa ke internal organisasi maupun ke eksternal organisasi. Selanjutnya ada naskah dinas penempatan atau keputusan. Nah, surat dinas ini merupakan surat yang berisi penempatan, memuat kebijakan yang bersifat menetapkan tetapi tidak mengatur, dan merupakan pelaksanaan kegiatan. Nah, jadi surat keputusan ini dia berisi tentang hal-hal yang bersifat menetapkan atau memutuskan, tapi dia tidak mengatur karena dia tidak memuat pada isi surat keputusan ini tidak memuat peraturan yang mengaturnya. Yang ketiga ada surat instruksi. Apa itu surat instruksi? Surat instruksi merupakan surat yang memuat perintah atau arahan untuk melaksanakan pekerjaan atau melaksanakan tugas yang bersifat sangat penting. Nah, surat instruksi ini sudah barang tentu dikeluarkan oleh seseorang yang jabatannya tinggi dan ditujukan kepada individu atau perorangan yang jabatannya berada di bawah jabatan si pembuat surat instruksi ini. Selanjutnya ada surat perintah. Nah, surat perintah ini merupakan naskah dinas dari atasan atau pejabat yang berwenang yang ditujukan kepada bawahan atau pegawai lainnya yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan tertentu. Hampir sama ya dengan jenis surat yang tadi sebelumnya. Selanjutnya ada surat tugas. Surat tugas ini merupakan surat dari atasan atau pejabat yang berwenang yang ditunjukkan kepada bawahan atau pegawai lainnya yang berisi penugasan untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsi. Nah, selanjutnya ada surat undangan. Surat undangan ini adalah surat yang memuat undangan kepada pejabat atau pegawai yang tersebut pada alamat tujuan. Nah, fungsi surat dinas ini untuk memberitahukan bahwa harus menghadiri suatu acara kedinasan tertentu. Nah, acara-acara kedinasan ini bisa
Contohnya acara rapat, upacara, ataupun pertemuan-pertemuan lainnya. Jenis surat dinas yang selanjutnya ada surat perjanjian. Nah, surat perjanjian ini adalah naskah dinas yang berisi kesepakatan bersama tentang objek yang mengikat antara dua belah pihak atau lebih untuk melaksanakan tindakan ataupun perbuatan hukum yang disepakati bersama. Selanjutnya ada surat kuasa. Surat kuasa merupakan naskah dinas yang berisi pemberian wewenang kepada badan hukum atau kelompok ataupun perseorangan atau pihak lain dengan atas namanya untuk melakukan suatu tindakan tertentu dalam rangka kedinasan. Setelah surat kuasa ada surat keterangan. Nah, surat keterangan ini merupakan surat yang berisi informasi ataupun hal ataupun seseorangan untuk kepentingan kedinasan. Baik, contoh atau fungsi jenis surat dinas yang selanjutnya ada surat pengantar. Surat pengantar sendiri adalah naskah dinas yang digunakan untuk menghantarkan atau menyampaikan barang ataupun naskah. Dan selanjutnya ada surat perintah perjalanan dinas. Nah, jenis surat yang terakhir ini yaitu surat perintah perjalanan dinas sendiri merupakan naskah dinas yang berfungsi sebagai alat pemberitahuan yang ditunjukkan kepada pejabat tertentu untuk melaksanakan perjalanan dinas serta pemberian fasilitas perjalanan dan pembiayaan lainnya. Jadi dengan kata lain surat dinas ini merupakan surat penugasan untuk pejabat tertentu untuk dia melakukan sebuah tugas dinas. Nah, tugas dinas di sini dalam hal perjalanan dinas. Oke, baik. Materi pertama kita mengenai surat dinas tersebut sudah selesai ya. Ada 3 pokok materi yang harus dikuasai mengenai pengertian, selanjutnya fungsi dan juga jenis-jenis surat dinas. Sekian dulu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan pertama ini. Selanjutnya nanti kita akan melanjutkan bahasan mengenai materi surat dinas ini pada pertemuan minggu depan, yaitu pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan materi yang bisa saya sampaikan tadi dapat dimengerti oleh para siswa sekalian. Tetap semangat dalam menimba ilmu, jangan patah semangat meskipun kondisi sekarang kita masih berada pada status pandemi. Sekali lagi terima kasih. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.